Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak ibu yang soleh-solehah, apa kabarnya hari ini? Ibu doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagi anak ibu yang sedang sakit, ibu doakan semoga kalian cepat sembuh ya. Terima kasih kepada ayah bunda yang selalu mendampingi Ananda di rumah dalam pembelajaran daring. Nah, pada hari ini kita akan belajar yaitu tema 8, peristiwa alam, subtema 2, musim kemarau. Menuliskan kalimat pujian. Di Indonesia terdapat dua musim. Salah satunya adalah musim kemarau. Saat musim kemarau, matahari bersinar terang, udara terasa hangat. Musim kemarau membuat persediaan air berkurang, tanah pun menjadi kering. Nah, walaupun persediaan air berkurang, Komang tetap ingat untuk menyiram tanamannya. Nah, di sini ada percakapan antara Komang dan Fitri. Kata Fitri, "Wah, kamu memang rajin sekali, Komang. Kamu tetap menyiram tanamanmu." Kata Komang, "Terima kasih, Fitri. Tanaman harus disiram setiap hari agar tidak layu dan mati." Nah, pada percakapan tersebut terdapat kalimat pujian. Kalimat pujian tersebut diberikan Fitri untuk Komang. Ingat kembali tentang kalimat pujian. Kalimat pujian adalah kalimat yang menyatakan kekaguman atau penghargaan kepada seseorang. Menuliskan tanggapan dari kalimat pujian. Pada musim kemarau, matahari bersinar terang. Panas matahari dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Salah satunya adalah untuk mengeringkan pakaian. Mita membantu ibu menjemur pakaian. Nah, kata ibu senang sekali melihatmu rajin membantu ibu. Kamu memang anak yang baik, Mita. Kata Mita, "Terima kasih ibu, aku berjanji untuk selalu membantu ibu selama aku mampu." Nah, pada percakapan di atas terdapat kalimat pujian yang diberikan ibu kepada Mita. Kalimat pujian tersebut diucapkan ibu untuk memberikan penghargaan atas sikap Mita, yaitu rajin membantu ibunya. Pujian tersebut membuat Mita lebih bersemangat membantu ibunya. Nah, pada percakapan di atas juga ada tanggapan ya. Mita menanggapi pujian yang diberikan ibu dengan cara mengucapkan terima kasih. Nah, di sini adalah contoh percakapannya dalam tanggapannya yaitu terima kasih ibu. Nah, itu adalah tanggapan terhadap kalimat pujian yang diberikan. Menggunakan kalimat pujian dalam percakapan. Di sini ada percakapan antara Jonas dan Dedi. Kata Jonas, "Hai Dedi, apa yang sedang kamu lakukan?" Kata Dedi, "Aku sedang membuat layang-layang bersama ayah. Cuaca saat ini sangat tepat untuk bermain layang-layang." Kata Jonas, "Wah, asyik sekali Dedi. Apakah layang-layang sudah jadi itu buatanmu? Bagus sekali layang-layang itu." Kata Dedi, "Terima kasih atas pujianmu, Jonas. Iya, itu layang-layang buatanku dibantu ayah." "Apakah kamu mau ikut membuat layang-layang?" Kata Jonas, "Tentu saja, Dedi." Nah, pada percakapan sebelumnya terdapat kalimat pujian. Jonas memberi pujian kepada Dedi. Jonas memuji layang-layang buatan Dedi. Dedi merasa senang atas pujian yang diberikan Jonas. Dedi mengucapkan terima kasih kepada Jonas. Nah, sekarang menuliskan kalimat pujian dan kalimat ajakan. Saat memberi pujian, sebaiknya ucapkan dengan tulus. Saat mendapat pujian, ucapkanlah terima kasih. Nah, di sini ada percakapan antara Mei dan ibu. Kata Mei, "Apakah ibu akan memasak nasi pagi ini?" Kata ibu, "Tentu saja, Mei. Ada apa?" Kata Mei, "Aku memerlukan air bekas mencuci beras, Bu. Airnya akan aku gunakan untuk menyiram tanaman." Kata ibu, "Wah, kamu memang pintar, Mei. Kamu selalu ingat untuk menghemat air bersih." Kata Mei, "Terima kasih, Bu. Tentu saja aku selalu ingat."
Menghemat air merupakan kewajiban kita semua, kata ibu. Kalau begitu, ayo kita ke dapur sekarang. Ibu akan mengajarimu cara memasak nasi. Setelah itu, kita bisa menyiram tanaman bersama-sama. Kata Mei, mari Bu, aku senang sekali bisa belajar memasak nasi. Pada percakapan sebelumnya terdapat kalimat pujian. Ibu memuji Mei yang selalu menghemat air bersih. Mei merasa senang mendapat pujian. Mei berterima kasih atas pujian yang diberikan ibu. Nah, selain berisi kalimat pujian, pada percakapan sebelumnya juga terdapat kalimat ajakan. Ingat, kalimat ajakan adalah kalimat yang berisi ajakan seseorang untuk melakukan sesuatu. Membuat kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang bertujuan untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu. Kalimat ajakan biasanya ditandai oleh kata ayo, ayolah, mari, marilah, atau hendaknya. Kalimat ajakan biasanya diakhiri tanda seru. Nah, ini adalah tanda seru ya. Berikut beberapa contoh kalimat ajakan. Mari kita menghemat penggunaan air bersih. Ayo kita bermain layang-layang. Ayolah kita bermain bersama kami. Nah, sekarang membuat kalimat ajakan sesuai gambar. Kalimat ajakan adalah kalimat yang bertujuan mengajak seseorang ya. Nah, di sini contoh kalimat ajakan yang dapat kita buat berdasarkan gambar, yaitu di sini adalah ayo kita siram semua tanaman agar tidak layu. Mari kita membantu ibu menyiram tanaman di pekarangan. Ayo kita sayangi tanaman dengan cara menyiramnya dengan rutin. Nah, ini adalah contoh kalimat ajakan berdasarkan gambar. Menjelaskan aturan menghemat air. Pada musim kemarau, hujan jarang turun. Hal ini menyebabkan sumber air mulai kering. Persediaan air bersih pun mulai berkurang. Oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaan air bersih. Nah, berikut ini adalah cara yang dapat kita lakukan untuk menghemat air bersih. Yang pertama, menggunakan air secukupnya saat mandi. Jangan boros ya saat menggunakan airnya. Kemudian, menutup keran saat sedang menyikat gigi. Nah, saat menyikat gigi, nanti kalian jangan dibuka ya kerannya. Nah, nanti mubazir airnya terbuang. Kemudian, menggunakan air bekas cucian beras untuk menyiram tanaman. Nah, biasanya ibu kalian kan memasak nasi. Maka kita gunakan air berasnya itu untuk menyiram tanaman. Kemudian, tidak membiarkan air keran terbuang. Jika kalian melihat keran terbuka, maka tutuplah keran tersebut untuk menghemat air. Nah, di rumah Jonas terdapat aturan. Salah satunya adalah aturan dalam menghemat air. Saat musim kemarau, sumber air di rumah Jonas mulai mengering. Orang tua Jonas membuat aturan penghematan air. Ketersediaan air bersih harus selalu tercukupi. Nah, oleh karena itu, keluarga Jonas membuat aturan. Aturan tersebut harus dipatuhi oleh semua anggota keluarga, tidak hanya ayah, ibu, atau adik saja ya, tetapi semua anggota keluarga harus mematuhi aturan tersebut. Nah, berikut ini adalah beberapa aturan penghematan air yang dibuat oleh orang tua Jonas. Yang pertama, menutup keran saat tidak digunakan. Yang kedua, tidak membiarkan air keran terus mengalir saat menyikat gigi atau mencuci tangan. Yang ketiga, menggunakan air bekas cucian beras untuk menyiram tanaman. Dan yang keempat, memandikan hewan peliharaan di pekarangan rumah yang berumput. Sekarang menjelaskan aturan menghemat air bersih di sekolah. Pada musim kemarau, persediaan air berkurang. Tidak hanya persediaan air di rumah, tetapi juga di sekolah. Oleh karena itu, penggunaan air bersih juga harus dihemat.
Nah, beberapa cara untuk menghemat air bersih di sekolah sebagai berikut. Hemat air saat mencuci tangan, hemat air saat menggunakan toilet sekolah, kemudian hemat air saat menyiram tanaman di pekarangan sekolah. Jadi secukupnya saja ya menggunakan airnya. Kiranya sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.